Recording in progress. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan saya, Pendeta Tony Hutasoid dari Sekolah Tinggi Teologi Profesional Lembaga Pelayanan Pemimpin Indonesia. Pada kesempatan ini saya rindu menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada apa dengan murtad? Masihkah boleh orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus murtad alias meninggalkan Tuhan Yesus? Nah, sebelumnya, mari saya ajak dulu Bapak Ibu Saudara, kita minta pimpinan dan arahan daripada Roh Allah, yaitu Roh Kudus, untuk menerangi hati dan pikiran kita dalam memahami bagian-bagian dari firman-Nya berikut ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk napas hidup, kekuatan, dan kesehatan, sukacita, damai, sejahtera, dan bahkan terima kasih berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa, berkat rohani, jasmani, makan, minum, dan pakaian. Dan terima kasih juga proses pembentukan yang sedang mungkin dialami oleh semua kami melalui kesukaran dan pergumulan. Karena kami yakin dan percaya itu hanyalah bagian daripada sekolah pendidikan, pembimbingan, pendewasaan iman buat kami sebagai anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang dari segala kerendahan hati kami. Mohon supaya kiranya Tuhan mengampuni, menguduskan, menyucikan kami dari segala noda dan dosa dan serta kesalahan kami dengan darah-Mu yang kudus. Dan kami bersyukur kematian dan kebangkitan Kristus sudah cukup tuntas mengampuni, menghapus segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Untuk itu ya Tuhan, biar kami minta dan kami mohon kembali supaya Roh-Mu yang kudus menguasai hati, pikiran, dan perasaan kami untuk dapat memahami dan mengerti bagian-bagian dari firman-Mu pada kesempatan ini. Kami siap untuk diberkati, kami siap untuk diperlengkapi, kami siap untuk dipakai Tuhan untuk terus menjadi serupa seperti Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya rindu menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun dan dalam situasi dan keadaan apapun hidup kita hari ini. Tema yang saya berikan pada kesempatan ini untuk kita bahas adalah, ada apa dengan murtad? Masih bolehkah orang Kristen murtad? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi bahasan yang amat dan sangat penting karena fenomena kemurtatan orang-orang yang beragama Kristen, orang-orang yang beragama Katolik, hari-hari ini juga sedang lagi subur-suburnya. Kita mendengar dari berbagai media elektronik, bahkan juga dari berbagai media cetak, bahkan juga dari media sosial, kesaksian orang-orang ya meninggalkan kekristenannya, meninggalkan kekatolikannya, lalu dengan bangganya dia mengumumkan, bahkan mempromosikan pula, ya, dengan begitu sombongnya, ya, kemurtatan yang sedang dia lakukan. Nah, maka dan harapan saya melalui bagian-bagian firman Tuhan akan kita bahas pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara akan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan hati dan pikiran kita akan dijagai, ditopang dan ditolong, ya, memahami dan mengerti apa itu murtad. Dan bagaimana supaya kita juga tidak mengalami ya kemurtatan yang sudah dialami oleh orang-orang yang sudah lebih dulu murtad. Maka untuk itu kita lihat bagian berikut ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau menjelaskan dulu definisi atau arti daripada kata murtad itu sendiri. Saya mau menjelaskan dari dua perspektif tentang apa arti kata murtad. Yang pertama dari perspektif Perjanjian Lama. Kata murtad kita bisa dapat menemukan dalam Mazmur 78 ayat yang ke-57. Mazmur 78 ayat yang ke-57 dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara, mereka murtad dan berkhianat
seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memperdaya. Jadi memang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya fenomena, perilaku, tindakan murtad itu bukan barang baru. Ini sudah berlangsung pada waktu zaman Perjanjian Lama. Maka untuk itulah pemazmur menuliskan untuk menjadi warning atau peringatan buat kita. Ya, janganlah kita mencontoh pola hidup, tindakan dan perbuatan orang-orang di PL yang sudah ada sebagian yang murtad. Maka diingatkan kita. Maka dalam bahasa Ibrani, kata murtad itu dibagi dalam beberapa pengertian. Yang pertama adalah sub, yaitu sudah saya jelaskan tadi dalam Mazmur 78 dan 27. Yang dalam perspektif bahasa Indonesia artinya adalah berpaling atau tidak setia, tidak konsisten. Mempercayai Tuhan sebagai juru selamat dalam hati secara pribadi sampai sisa, sampai akhir hidupnya. Itu juga dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mereka berpaling, mereka tidak setia kepada Tuhan. Akhirnya mereka murtad. Nah, dalam pengertian lain dalam bahasa Ibrani, arti kata murtad itu adalah sud. Dan ini lagi-lagi dituliskan juga di dalam Mazmur 100 yang ke 1. Mazmur 101 ayat 3. Di sana dikatakan, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat pada aku. Nah, dalam hal ini saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengatakan, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Jadi, arti kata murtad dalam perspektif atau dalam pengertian sud dalam bahasa Ibrani-nya tadi, kalau kita mengacu kepada Mazmur 101 ayat 3 itu, sama dengan artinya jatuh. Ya, arti kedua daripada kata murtad itu, jatuh. Ya. Meninggalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hatinya. Lain daripada kata murtad itu masih dalam konteks bahasa Ibrani adalah ma'al. Hal ini juga ditegaskan di dalam Daniel pasal 9 ayat yang ke-7. Arti daripada kata ma'al itu, Daniel pasal 9 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yahuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri, kemana engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap engkau. Jadi dari sini kita lihat arti bahasa Indonesia daripada murtad itu adalah ketidaksetiaan, ketidakkonsistenan, ketidaktulusan, mengasihi, mempercayai Tuhan sampai selama-lamanya. Bahkan arti kata ma'al dari Daniel pasal 9 yang ke-7 tadi juga memberikan arti pemahaman ya bahwa murtad itu adalah sebuah tindakan melawan Allah. Ini mulai dari hati, pikiran, perasaan, dan diaktualisasikan dalam tindakan dan perbuatannya. Bentuk perlawanan dia terhadap Allah itu sendiri. Itu arti kata murtad dalam perspektif Perjanjian Lama. Lalu pertanyaan lanjutannya, bagaimana dengan arti kata murtad di dalam perspektif Perjanjian Baru? Dalam Perjanjian Baru atau dalam bahasa Yunani, murtad itu, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dibagi dalam dua pengertian. Yang pertama, para dan ripto. Para dan ripto dalam bahasa Yunani.
dalam bahasa Perjanjian Baru. Yang sebenarnya arti dan maknanya juga tidak terlalu jauh beda dengan arti kata murtad dalam perspektif Perjanjian Lama atau bahasa Ibrani. Yang mana arti kata murtad dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Perjanjian Baru itu adalah meninggalkan total iman, pengharapannya, dan keyakinannya kepada Tuhan Yesus. Ya, atau menyimpang dari ya Tuhan Yesus dan segala pengajarannya. Maka untuk itu mari kita lihat lebih jelas lagi dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui. Sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 ini bicara tentang warning, ini bicara tentang peringatan, supaya kita mawas diri, supaya kita was-was. Ya. Agar ya keputusan yang telah kita ambil untuk sungguh-sungguh bertobat diri secara pribadi. Ya. Janganlah sampai kita murtad atau meninggalkan Kristus. Jadi, Bapak Ibu saudaraku, sebenarnya Tuhan tidak pernah memberikan, merencanakan, mendorong, membiarkan kita untuk murtad atau meninggalkan Dia, enggak pernah. Tapi lagi-lagi manusia itulah yang sebenarnya ingin memurtad, artinya apa? Berpaling dari Allah, melawan Allah, ya, atau menjauhi Allah dengan meninggalkan Kristus dalam totalitas hidupnya. Maka penulis kita Ibrani ya mengingatkan, janganlah sampai ya kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi, ya, yang sudah pernah didiami dan dikuasai oleh Roh Kudus, ya, murtad. Karena kalau itu yang terjadi, di dalam ayat 6 dikatakan, tidak ada lagi pengampunan dosa. Tidak ada lagi hidup kekal. Tidak ada lagi ruang dan kesempatan untuk bertobat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tiba pada satu kesimpulan. Berarti murtad itu apa? Yang pertama, murtad itu berkhianat. Yang kedua, memberontak atau mengundurkan diri. Menjauhkan diri ya. Melepaskan diri dari genggaman kasih karunia penyertaan Tuhan. Sekaligus juga dia akan mengambil posisi menjadi oposisi. Artinya apa? Menjadi orang yang melawan Tuhan. Dan akhirnya dia akan meninggalkan, berkhianat, memberontak terhadap Tuhan dan firman. Ini arti definisi dari murtad dalam perspektif Perjanjian Lama atau bahasa Ibrani, dan juga dari perspektif Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani. Pertanyaan sering muncul adalah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih bolehkah ya orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan menerima Yesus dalam hatinya murtad? Itu jadi pertanyaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya harus menjelaskan dulu kepada Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, apa arti kata Kristen dan apa arti kata agama Kristen? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Definisi daripada agama adalah, menurut Immanuel Kant, agama itu dia definisikan usaha manusia, berarti dari kitanya, untuk mencari Allah, untuk mendekatkan Allah, ya, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah lewat doa, penyembahan, pujian, lewat puasa atau dan lain sebagainya. Itulah definisi agama. Sekali lagi, agama itu didefinisikan oleh Immanuel Kant, usaha manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Cara taktis yang dipakai oleh manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Maka setiap manusia itu mendaftarkan diri menjadi anggota salah satu agama yang ada di dunia ini. Untuk itulah kenapa orang Protestan mendaftarkan diri menjadi pemeluk agama Protestan. Untuk itulah kenapa saudara kita yang Katolik mendaftarkan diri menjadi pemeluk agama Katolik. Karena motif yang ada dalam dirinya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan lewat agama-agama itu, lewat agama itu. Karena di dalam agama itu akan diatur bagaimana kita berdoa, bagaimana kita memuji Tuhan, bagaimana kita melakukan segala sesuatu. Tapi perlu saya ingatkan Bapak Ibu, walaupun di dalam agama itu kita terus berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa dan mengikuti semua tata cara ibadah yang ada. Jangan lupa, tidak langsung secara otomatis, tetapnya, konsistensinya, atau taatnya kita mengikuti semua tata cara yang ada di dalam agama kita itu, kita bisa dekat kepada Tuhan. Atau kita bisa otomatis masuk surga. Karena manusia ini adalah orang berdosa. Sedangkan Allah kita itu Allah yang kudus dan suci. Dan tidak ada satu titik pun dosa noda yang bisa bergabung berkolaborasi bersama dengan Allah. Maka untuk itulah, seberapa banyak, seberapa kental usaha yang kita lakukan di dalam agama itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk memasukkan kita ke dalam surga, tidak akan pernah bisa sampai. Karena Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah arti definisi dari agama. Maka kita tidak boleh hanya berhenti menjadi penganut agama Protestan atau Katolik. Harus sampai kepada kita harus menjadi orang Kristen. Di dalam penjelasan YouTube saya yang sebelumnya Bapak Ibu nanti bisa lihat, ya, ciri dan tanda konkret orang yang bukan Kristen menurut Alkitab. Dan yang kedua, ciri dan tanda konkret orang Kristen sesuai dengan Alkitab dan apa arti kata Kristen. Nanti silakan Bapak Ibu cari di dalam YouTube saya yang sebelumnya. Tapi dalam hal ini saya mau coba sedikit saya jelaskan. Arti kata Kristen itu dalam bahasa Yunani-nya adalah Kristianos. Yang dalam pengertian bahasa Indonesianya, Kristus tinggal di dalam hati kita. Dan mengizinkan Kristus itu terus-menerus menguasai hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kita. Dari waktu ke waktu. Yang kedua daripada Kristianos itu adalah orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus dan meninggalkan semua dosa dan kejahatannya di masa yang lalu dan juga tidak lagi membuat dan memperoleh dosa-dosa baru dari hari ini, esok dan seterusnya. Jadi, arti yang ketiga daripada Kristianos itu adalah orang yang berubah, orang yang sudah dibaharui oleh Kristus karena dia sudah bertobat kepada Yesus. Untuk itulah Rasul Paulus mengatakan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi, kesimpulan akhirnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen itu adalah orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat dirinya secara pribadi dan harus membuktikan bukti pertobatannya itu dengan adanya pembaharuan, perubahan di hati,
di pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Dimanapun dalam keadaan apapun dia melakukan pekerjaannya, melakukan aktivitasnya, melakukan tanggung jawabnya. Apakah sebagai pelajar, apakah sebagai mahasiswa, sebagai profesional, sebagai pengusaha, atau sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema yang akan kita bahas hari ini kita bicara dalam konteks, bolehkah orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan melindungi secara pribadi dalam hatinya murtad, itu yang sedang kita bahas. Kita tidak sedang membahas tentang bolehkah orang yang beragama Kristen murtad. Nanti akan saya jelaskan dalam kesimpulan terakhir. Tapi mari kita lihat dulu bagian ayat berikut ini. Di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah doa Daud. Ini adalah kerinduan Daud, ini adalah pernyataan imaniah Daud kepada Tuhan. Yang dalam secara sederhananya Daud mengatakan begini. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, entah masih hidup di dunia ini, entah sudah mati sekalipun, Tuhan itu tahu, maha melihat di mana posisi kita. Ya. Maka dalam konteks ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan besarnya tadi, apakah boleh orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi? Apakah boleh orang Kristen, orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi, menerima iya secara pribadi dalam hatinya murtad? Yang pertama jawabannya dari Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat secara pribadi di dalam hatinya, dengan mengundang Yesus di dalam hatinya, maka kehadiran Yesus di dalam hatinya itu adalah menjadi awal mula di mana Yesus terus-menerus menjaga hati, pikiran, dan perasaan kita. Ya, dan juga Yesus melalui Roh Kudus mengawasi hati dan pikiran kita, totalitas aktivitas kita, dimanapun dalam keadaan apapun, untuk tidak meninggalkan Tuhan atau untuk tidak murtad. Karena di dalam Mazmur 139 itu kan dikatakan oleh Daud ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Artinya orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi, tidak pernah dibiarkan, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, tidak pernah diberikan restu oleh Tuhan untuk meninggalkan Tuhan alias murtad. Tapi Tuhan itu akan selalu terus menjaga, mengawasi, memelihara, memimpin, dan menolong dia. Maka untuk itu dalam ayat 8 dikatakan, jikalau aku hendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jadi Daud mengatakan, di dalam setiap musim persoalan pergumulan dalam hidup ini, kalau kita menghadapi penderitaan kesukaran sekalipun, Bapak Ibu, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan sedang menelantarkan atau membiarkan atau meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Yang pada akhirnya kita mengambil keputusan untuk murtad. Jangan. Karena di tengah-tengah kesukaran, pergumulan, persoalan itu pun juga mengawasi kita, Tuhan juga menjaga kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan juga hadir memberikan kekuatan, pengharapan, penghiburan. Dan juga Tuhan hadir untuk menjawab apa yang kita butuhkan dan perlukan dalam hidup ini.
Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang itu sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi dalam hatinya, jawabannya tidak akan pernah bisa murtad. Karena ada Yesus yang diwakili Roh Kudus, yang terus mengingatkan, menguatkan, menghibur, mengawasi, dan menjaga hati kita untuk setia sampai akhir. Itu pertanyaan seperti yang di awal tadi. Tapi kan realitasnya, faktanya, konkret Pak Tony, ada orang yang beragama Kristen, beragama loh ya, murtad. Dan kita bisa menghitung pakai jari. Saya punya data. Jumlah hamba Tuhan lulusan sekolah teologi S1, S2, doktor teologi, bahkan profesor dalam teologi. Ya. Ada lebih dari 150 orang yang murtad. Mungkin Bapak Ibu Saudara agak kaget mendengar. Itu data itu saya punya dan saya simpan sampai sekarang. Itu sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, profesor dalam bidang teologi. Bahkan mereka itu juga adalah para pendeta, bahkan ada yang pastor. Pertanyaannya Pak Tony, kok kenapa mereka itu bisa murtad, Pak? Padahal mereka sudah masuk sekolah teologi, mendalami firman Tuhan, melayani Tuhan pula, Pak. Ya betul, itu bukan barang baru. Itu bukan sesuatu hal yang aneh, biasa saja. Bapak Ibu Saudara tahu kenapa itu bisa terjadi di kalangan orang-orang yang belajar atau memiliki titel dan gelar teologi? Karena mereka hanya sekedar menjadi penganut agama Protestan atau hanya menjadi penganut agama Katolik, tetapi mereka belum sungguh-sungguh bertobat kepada secara pribadi dalam hatinya. Maka itu bahayanya kalau kita hanya sekedar menjadi penganut agama Protestan atau penganut agama Katolik. Potensi kita murtad besar karena belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Untuk itulah kenapa Sekolah Tinggi Teologi Profesional Lembaga Pelayanan Pemimpin Indonesia yang didirikan ini, wajib hukumnya setiap mahasiswa yang bergabung di sekolah kami ini harus sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus secara pribadi dulu. Baru bisa dia kami terima jadi mahasiswa. Itu wajib. Karena kenapa? Karena kami tidak mau meluluskan orang yang akhirnya nanti orang yang murtad. Maka demikian juga halnya setiap orang saya layani di berbagai tempat, di berbagai kampus, atau di berbagai kota. Saya selalu menantang mereka, mendorong mereka, ayo, jangan hanya berpuas diri menjadi pemeluk agama Protestan, menjadi pemeluk agama Katolik. Jangan hanya berpuas diri dan berhenti sampai di situ. Tapi harus menjadi orang Kristen. Artinya harus sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus secara pribadi. Karena arti kata Kristen itu adalah Kristus tinggal di dalam hati kita dan dibuktikan dengan buah-buah pertobatan dan perubahan. Jadi, orang-orang yang murtad itu sebenarnya adalah orang-orang yang belum menjadi orang Kristen, tapi hanya baru menjadi pemeluk agama Protestan dan Katolik. Makanya mereka berpotensi murtad. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 2 Yohanes ayat 1. 2 Yohanes ayat 1. 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan di sana. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Sekali lagi. 2 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan setiap orang yang tidak tinggal loh, lihat, di dalam ajaran Kristus. Artinya apa? Orang yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus secara pribadi, walaupun agamanya Protestan atau Katolik sekalipun, potensi dan peluang besar orang itu murtad besar.
mudah, gampang. Kalau di dalam dirinya belum ada Kristus tinggal, atau kalau dia belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus atau lahir baru. Itu dikatakan dalam 2 Yohanes 1 ayat 9. Mudah, rentan, murtad, meninggalkan Tuhan. Jadi, dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penting kita ini mengalami perjumpaan, pertobatan, atau mengalami kelahir baruan. Mungkin Bapak Ibu berpikir, Pak Tony, saya kan pendeta, Pak. Mungkin juga kita berpikir, saya kan ketua sinode, Pak. Atau bahkan rektor sekolah teologi sekalipun. Atau majelis penatua, simpel mungkin Bapak Ibu. Ketua pemuda, remaja, nakoso gulung, dan segala macamnya terserah. Bahkan saya sudah mendalami, bahkan saya sudah lulus dari sekolah teologi. Masa sih Pak Tony harus saya perlu bertobat terima secara pribadi? Iya. Wajib. Karena kalau enggak, Bapak Ibu itu berpotensi besar, mudah untuk murtad. 200 orang lebih lulusan sekolah teologi S1, S2, S3, bahkan profesor dalam bidang teologi, para pendeta, bahkan juga beberapa di antara mereka adalah ketua sinode, yang datanya, namanya ada di saya katakan dari Bapak Ibu. Ya. Mereka juga murtad kok. Kata kuncinya, mereka semuanya belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus atau lahir. Mari kita lihat contoh yang paling konkret dalam Alkitab, pentingnya terima Yesus secara pribadi dalam hati atau lahir baru. Masih ingat Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus? Dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Di sana dikatakan ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Siapa Nikodemus? Apa latar belakangnya? Apa profesinya? Apa pekerjaannya? Dia seorang pemimpin agama Yahudi. Artinya Nikodemus di sini Bapak Ibu, lulusan sekolah teologi, pasti hafal Alkitab, dan jam terbang pelayanannya dia luar biasa. Karena dikatakan dia pemimpin agama. Kalau kita mau pakai istilah hari ini ketua sinode, maka saya kira Nikodemus ini salah satu ketua sinode pada waktu itu. Ya. Kalau kita mau tafsir lebih jauh, kemungkinan besar Nikodemus ini gelarnya profesor, doktor, ya, master dalam bidang teologi. Tapi Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, suatu saat ia datang menghampiri Tuhan Yesus pada malam hari. Lalu dia berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang ditutus oleh Allah, sebab tidak ada seorang pun dapat mengadakan tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Artinya apa? Secara pemahaman dan pengetahuan teologis, Nikodemus tahu betul siapa ini Yesus. Tidak lain, tidak bukan. Nikodemus tahu betul secara pengetahuan teologis bahwa Yesus itu adalah pribadi yang diutus oleh Allah ke dunia ini. Coba. Pemahaman teologi Nikodemus luar biasa sampai dia tahu betul track record Yesus untuk apa, mau ngapain dia ada di dunia ini, dan siapa mengutus Yesus. Tidak lain, tidak bukan Allah sendiri. Jawaban Yesus dalam apa? Jawaban Yesus terhadap apa yang pernyataan dari Nikodemus tadi. Yesus menjawab dalam ayat 3. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 6. Khusus ayat 3 saya akan baca buat kita. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus katakan kepada Nikodemus, hei Nikodemus, engkau perlu dilahirkan kembali. Kalau engkau mau mendapatkan pengampunan dosa, hidup yang kekal di surga. Artinya secara praktisnya Tuhan Yesus katakan, kalau engkau mau masuk surga,
Harus dilahirkan kembali. Di dalam ayat 4, Nikodemus meresponi pernyataan Yesus, perkataan Yesus dalam ayat yang ketiga. Dengan berkata, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Nikodemus tidak paham, tidak mengerti arti makna daripada perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan engkau perlu dilahirkan kembali. Nikodemus berpikir dan memahami arti kata dilahirkan kembali itu. Dilahirkan secara jasmani. Artinya apa? Nikodemus berkesimpulan, berarti Tuhan sedang menyuruh dia untuk masuk ke dalam rahim ibunya, yang notabene ibunya juga sudah meninggal. Untuk itulah Nikodemus mengatakan, Tuhan tidak mungkin lagi aku masuk dalam rahim ibuku, mamaku. Udah meninggal. Dan lagi pula, Tuhan, aku udah tua. Mau masuk lubang yang mana? Ke perut yang mana? Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jawaban Nikodemus ini membuktikan dia belum lahir baru. Dia belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Maka untuk itulah Yesus berkata dalam ayat 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan. Artinya Tuhan Yesus dengan begitu lugas dan begitu jelas dan tegas mengatakan, kalau engkau tidak mau bertobat, percaya kepadaku sebagai Tuhan secara rohani, engkau tidak akan pernah masuk surga. Kesimpulan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun gelar, teologi, apapun jabatan, posisi, Bapak Ibu dalam pelayanan dan saudaraku, harga mati, Bapak Ibu harus mengalami kelahiran baru atau pertobatan kepada Kristus secara pribadi dalam hati. Karena itulah yang menjadi awal mula Bapak Ibu menjadi orang Kristen dan sekaligus juga menjadi orang yang pasti masuk surga. Dan kalau ini sudah dialami oleh setiap orang yang beragama Protestan atau Katolik, firman Tuhan yang berkata, tidak akan pernah murtad. Tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Tidak akan pernah mengkhianati Yesus seperti Yudas. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah 25 tahun yang lalu saya ambil keputusan untuk sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, sebelum saya jadi pendeta, sebelum saya melayani Tuhan, sebelum saya mendirikan sekolah teologi. Saya ambil keputusan yang pertama, bertobat tidak secara pribadi dalam hati atau lahir baru. Walaupun sebenarnya latar belakang saya lahir dari keluarga Kristen, papa mama saya itu Sintua. Dan kami bertujuh bersaudara dididik dengan sangat tertib, sangat taat tentang ajaran-ajaran kekristenan. Tidak boleh absen tiap minggu dalam beribadah. Pagi dan malam kami harus selalu ada saat teduh sama-sama. Setelah selesai makan malam, lalu paginya harus saat teduh pribadi. Jadi saya juga adalah produk pembinaan pengajaran dari keluarga Kristen yang super taat. Tetapi mau saya katakan, setelah saya memahami pentingnya lahir baru, tetap saya ambil keputusan itu 25 tahun yang lalu. Kenapa? Supaya Kristus ada dalam hidup saya, dalam hati saya. Supaya saya mendapatkan pengampunan dosa dan garansi atau koreksi masuk surga. Juga apa? Supaya saya tidak punya peluang, tidak punya kesempatan, dan juga tidak akan pernah murtad. Itu Bapak. Jadi ini syarat mutlak yang harus dialami oleh banyak orang. Jadi sekali lagi, nggak usah kaget Bapak Ibu. Kalau esok, minggu depan, tahun depan, masih akan ada berpeluang lagi orang yang beragama Protestan dan Katolik murtad. Masih akan terus datang kok. Karena itu kan bagian firman Tuhan. Bahwa di hari-hari zaman akhir ini akan semakin bertambah ke orang yang murtad. Tapi Bapak Ibu tahu, siapakah mereka orang yang belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus? Tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat, enggak lah. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, dalam 2 Timotius 2, 2 Timotius 2, ayat 12 sampai 13.
Di sana dikatakan demikian firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 12 sampai 13. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal, berarti kan murtad nih. Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal diri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari 2 Timotius 2, 12 sampai 13. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Artinya apa? Kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi di dalam hati kita, atau lahir baru, dan menunjukkan buah-buah dan bukti-bukti atau produk daripada pertobatan kita, melalui isi hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kita, ada progresivitas perubahan ke arah yang lebih baik. Itu tandanya kan orang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Tidak akan pernah murtad, tidak akan pernah menyangkal Yesus, tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Karena orang yang murtad atau orang yang menyangkal itu, atau orang yang mengkhianati Yesus itu, adalah bukti konkret orang itu belum sungguh-sungguh bertobat. Saya kasih contoh yang paling fenomenal, yaitu tentang Yudas Iskariot, yang notabene Yudas Iskariot itu adalah ring satunya Yesus, kan Bapak Ibu. Karena dia adalah salah satu murid. Yudas itu adalah contoh konkret dari orang yang murtad. Maka saya bilang di awal tadi, fenomena kemurtadan ini bukan orang baru, bukan baru zaman ini, enggak. Di zaman Alkitab sudah ada, bahkan di zaman Yesus. Dan di zaman PL juga sudah saya jelaskan tadi. Di zaman Yesus perjanjian baru. Itu terulang lagi kembali dengan perlakuan yang dibuat yang dilakukan oleh Yudas. Coba Bapak Ibu bayangkan. Yudas itu kan sering tidur bersama dengan Yesus. Makan bersama dengan Yesus. Bahkan dengan mata kepala Yudas, dia lihat Yesus banyak melakukan mujizat. Di sisi lain, Yudas itu juga orang yang sangat dipercaya oleh Yesus. Maka dia dikasih jabatan menjadi menteri keuangan. Yesus tidak pernah lelah-lelahnya, tidak pernah bosan-bosannya untuk mengajar Yudas dengan benar, dengan excellent. Tetapi yang menjadi soal, yang menjadi masalah, Yudas tetap mengeraskan hati dengan cara apa? Dia tidak mau sungguh-sungguh percaya dan bertobat kepada Yesus selama dia hidup bersama dengan Yesus. Maka tindak tanduk daripada Yudas itu tidak mengherankan. Kalau pada akhirnya dia menjual Yesus, mengkhianati Yesus, dan meninggalkan Yesus. Karena dia belum sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan pada saat. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena pengalaman hidup yang dialami oleh Yudas, itu bisa terulang dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat dari masyarakat. Maka itu tadi saya katakan di atas, tidak heran buat saya waktu saya mendapatkan informasi dan data lebih daripada 200 orang. Sarjana, master, doktor, profesor dalam bidang teologi. Gak heran buat saya. Karena itu sudah terkonfirmasi langsung melalui pengkhianatan, kemurtatan yang dilakukan oleh Yudas. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya sekedar menjadi jemaat biasa. Kalau belum sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi, Bapak Ibu berpotensi besar juga untuk. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang murtad itu, rata-rata kan mereka hanya karena penganut agama saja, baik Protestan bahkan Katolik. Jadi kalau hanya dalam tataran itu saja memang kita berhenti, maka memang berpotensi murtad. Ya, berpotensi kok. Yang keempat, setia Yohanes 5 ayat 18. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 18 dijelaskan di sana Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Nah, ini menarik nih.
Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Artinya apa? Setiap orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak Yesus secara pribadi dalam hatinya. Atau lahir baru Bapak Ibu. Itu sudah dilahir barukan. Secara roh. Oleh Kristus. Maka orang yang sudah dilahir barukan oleh Allah. Melalui Roh Kudus. Dikatakan tidak boleh lagi terus-menerus hidup di dalam dosa. Karena Allah melindungi, menyertai, menjagai, mengawasi, memagari dia dari si jahat. Jadi kesimpulannya, orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi, orang yang sudah lahir baru, harus terlihat tindak tanduk perbuatannya dari waktu ke waktu. Untuk tidak lagi terus-menerus hidup di dalam dosa. Maka gampang sebenarnya untuk melihat apakah diri kita ini sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi. Gampang. Nggak usah kita pasang iklan di berbagai media. Tapi cukup kita menunjukkannya melalui praktek hidup kita. Ya, contoh paling real. Bagaimana hidup kita sebagai suami dan istri dan anak di tengah-tengah keluarga? Saling baku hantam nggak? Saling baku pukul nggak? Saling baku fitnah nggak? Kalau itu yang terjadi, berarti keluarga itu belum sungguh-sungguh bertobat secara pribadi. Dalam pekerjaan, apakah kita di dalam dunia pekerjaan itu, di dalam usaha dan bisnis itu menjadi sumber masalah? Menjadi koruptor? Menjadi orang malas? Berarti ini indikasinya orang ini belum sungguh-sungguh bertobat. Dalam pelayanan juga, gampang kok melihatnya. Ini si pelayan Tuhan, ini si hamba Tuhan sudah bertobat atau tidak, gampang kok. Bagaimana keteladanan hidupnya? Baik etika komunikasinya, cara berpikirnya, cara melayaninya, yang dia buru uang atau Tuhan? Bagaimana dia menjaga kekudusannya dan kesucian? Contoh yang paling simpel saja. Seorang hamba Tuhan, seorang yang sudah sungguh-sungguh bertobat, masa masih merokok? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, tunjukkan ke saya ayatnya di Alkitab bahwa Tuhan Yesus pernah merokok. Mana ayatnya? Tunjukkan di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu pernah mabuk-mabukan. Tidak pernah kan? Itu membuktikan bahwa orang yang masih hidup dikuasai dikendalikan oleh rokok dan miras seperti itu, orang yang belum sungguh-sungguh bertobat. Jadi orang yang sudah bertobat itu konkret buktinya, tandanya. Jadi bukan karena dia pakai jas tiap minggu mau melayani, bukan juga karena dia pakai tukang, bukan. Tapi dari isi hati pikiran yang diaktualisasikan dalam karakter, dalam pengalamannya. Dan orang yang sudah bertobat. Maka orang yang beginilah, ya, kalau dia sudah sungguh-sungguh bertobat tidak Yesus, pasti tidak akan murtad. Efesus pasal 4 ayat yang ke-30 dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamat. Orang yang mendukakan Roh Kudus, orang yang itu sama dengan orang yang murtad, sama dengan orang yang melawan Tuhan, sama dengan orang yang meninggalkan Tuhan. Itu tidak bisa, tidak akan terjadi di dalam diri orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi. Mana? Karena di dalam dirinya juga kan ada, di dalam diri kita kan juga sudah ada Roh Kudus. Nggak mungkin dong. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, Roh Kudus yang ada di hati kita, lalu di sisi lain kita melawan dia, memberontak terhadap dia, meninggalkan dia, kan nggak mungkin.
Karena Roh Kudus juga sudah ada dalam hati kita waktu kita bertobat terima Yesus. Kecuali memang Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Roh Kudus belum ada di dalam hati dan hidup kita, artinya apa? Belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Nah, ini saya katakan tadi. Peluang besar, kemungkinan besar. Esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, jadi murtad. Jadi kesimpulannya orang yang sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi dalam hatinya, tidak akan pernah mendukakan Roh Kudus alias tidak akan pernah murtad atau meninggalkan Kristus. Hanya orang-orang yang belum sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi lah. Pasti murtad. Pasti meninggalkan, mendukakan Roh Kudus. Entah posisinya, entah pekerjaannya, entah gelarnya. Banyak dalam bidang teologi. Jadi, ini kita harus hati-hati, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan saya, setelah Bapak Ibu mendengarkan penjelasan ini, mari, sungguh-sungguh, bertobat terima secara pribadi, atau lahir baru, supaya Bapak Ibu menjadi orang Kristen, sehingga dengan demikian, Bapak Ibu tidak lagi berpotensi murtad atau meninggalkan Kristus. Untuk itu, saya rindu untuk berikan ruang dan kesempatan kepada Bapak Ibu meresponi firman Tuhan ini. Dengan cara apa? Saya mau menuntut Bapak Ibu untuk berdoa, menerima Yesus secara pribadi dalam hati atau lahir baru. Karena inilah yang menjadi kunci utama dan yang pertama. Bapak Ibu menjadi orang Kristen. Artinya menjadi orang yang dipimpin dan dikuasai oleh Kristus. Sehingga Bapak Ibu mendapatkan pengampunan dosa, kasih penyertaan dan pemeliharaan selama kita hidup di dunia ini, dan proteksi yang pasti kita masuk surga. Dan yang ketiga, dengan Bapak Ibu menjadi orang Kristen atau mengalami kelahiran baru, maka potensi kemurtadan jauh tidak akan pernah terjadi dalam diri kita. Jadi, untuk itu, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Bapa dalam surga, terima kasih. Firman-Mu sampaikan, kebenaran-Mu sudah diwejawantahkan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman ini, sehingga mereka secara pribadi boleh mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu mau terhindar dari potensi dan peluang dan kemungkinan besar untuk murtad, meninggalkan Kristus, maka untuk itu, Bapak Ibu perlu buka hati. Perlu berdoa terima secara pribadi dengan berkata, seperti doa yang saya sebutkan ini, boleh silakan Bapak Ibu untuk mengikutinya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dengan berkata, Tuhan ampun yang kurang berdosa ini, kuduskan, sucikan saya dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, saya percaya Kau mati dan bangkit lebih dari 2000 tahun lalu untuk menghapus dosa dan kesalahan saya. Maka saat ini Tuhan Yesus, saya membuka hati, pikiran, perasaan, dan totalitas hidupku. Saya mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hati. Kuasailah tata hatiku, pimpin, kendalikan hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Roh yang kudus berarti memampukan dan menguatkan setiap Bapak Ibu Saudara-saudara ini untuk tetap setia, untuk tetap konsisten dalam mengasihi, dalam mempercayai, dalam bergantung total kepada Tuhan di setiap musim-musim kehidupan. Haleluya. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sedikit saya ada informasi penting buat kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jikalau ada yang ingin mendalami Alkitab melalui pembinaan iman secara gratis, boleh Bapak Ibu mengikuti program pembinaan Sekolah Alkitab Profesional yang kami selenggarakan setiap hari Senin malam dari jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Untuk mengikuti pembinaan Alkitab tersebut,
Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi saya lewat nomor kontak yang ada di YouTube ini. Yang kedua, kami juga menerima mahasiswa untuk ambil program S1 Teologi, STH, Sarjana Pendidikan Kristen, dan juga Master Teologi, dan juga Master Pendidikan Kristen. Kelas ini kami buka setiap hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Kalau Bapak rindu juga kami perlengkapi lebih dalam lagi dalam melayani Tuhan, di dalam pelayanan, di dunia pekerjaan, di dunia usaha dan bisnis, Bapak Ibu bisa bergabung bersama dengan kami. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silahkan Bapak Ibu menghubungi nomor kontak langsung saya di dalam link YouTube saya. Tuhan Yesus memberkati.